Shalom, jemaat GKI Pinangsia. Di tengah arus perkembangan zaman yang semakin masif, GKI Pinangsia dari waktu ke waktu tetap berdiri dengan visi yang jelas, yaitu membangun umat Tuhan yang bertumbuh, diperkenan Tuhan, dan disukai sesama. Dan untuk mencapai visi tersebut, ada 4 nilai yang secara integratif mendukung masing-masing bidang pelayanan untuk mencapai visi dalam kehidupan bergereja. Disebut membangun umat Tuhan yang bertumbuh, karena GKI Pinangsia tidak hanya fokus pada aspek kegiatan gerejawi, tetapi juga aspek bina kerohanian jemaat melalui kelas pembinaan dan kelompok kecil yang kita sebut caring each other. Maka di era digital yang terus bergerak maju, kami juga memanfaatkan pelayanan digital sebagai wadah bagi jemaat untuk diperlengkapi dan dipersiapkan melalui pengajaran firman Tuhan, praktik, dan kehidupan kerohanian melalui program digital ministry yang tayang melalui kanal YouTube GKI Pinangsia dengan agenda sebagai berikut. A Moment with God, setiap hari Kamis pukul 6.30 pagi. Growing Together, setiap hari Sabtu pukul 6.30 pagi. Pinangsia Worship, setiap tanggal 1 dan hari Minggu setiap minggu kelima pukul 6.30 pagi. Kami rindu melalui program Digital Ministry, jemaat dapat dipersiapkan menjadi komunitas yang siap menciptakan kaderisasi dan regenerasi pemimpin di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat, dan meresponi panggilan gereja dalam pelayanan persekutuan. Di GKI Pinangsia, kami percaya menghasilkan murid yang memuridikan adalah esensi dari pelayanan gereja. Oleh karena itu, kami sangat menekankan pengajaran Alkitab sebagai satu-satunya sumber kebenaran yang menjadi pedoman kehidupan bagi umat percaya. Maka seluruh kegiatan gereja dalam persekutuan komisi dan kebaktian umum, kami berfokus kepada Tuhan berdasarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap hati dan pikiran jemaat diwarnai firman Tuhan dan kehidupan jemaat dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana Yesus memberikan perintah untuk menjadikan segala bangsa menjadi murid-Nya, maka gereja sesungguhnya tempat untuk menghasilkan murid. Kami ingin memperjuangkan gereja yang bertumbuh, dewasa di dalam Kristus, menjadi saksi dan meresponi panggilan Allah di tengah pelayanan gereja dan masyarakat, yang dalam pelaksanaannya juga didukung oleh sarana dan penunjang pelayanan gereja. GKI Pinangsia selalu mengupayakan prasarana yang mumpuni, baik pelayanan yang dilakukan di luar gereja maupun di dalam gedung gereja. Hal ini kami terus upayakan agar segala persiapan pelayanan, kebutuhan pelayanan dapat dipenuhi untuk melancarkan seluruh kegiatan-kegiatan gerejawi. Kami rindu dengan fasilitas yang gereja miliki ini dapat menunjang roda pelayanan gereja semakin optimal untuk terus bertumbuh dalam menyatakan kebenaran dan menjadi saksi Kristus. Mari menjadi jemaat yang setia beribadah, memiliki kerinduan untuk bertumbuh, serta siap menjadi generasi pemimpin. Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya. Mari jemaat, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan persiapan hati kita akan masuk ke dalam saat teduh sejenak.
Nats pendahuluan kita diambil dari Mazmur 111 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, kebajikan Allah. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Mari kita persiapkan hati kita, kita akan menyanjung Tuhan kita ke tempat yang lebih tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang
bersyukur ya Bapa. Kami naikkan ucapan syukur kami untuk pagi hari ini. Kami dapat kembali bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kami dapat bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami dapat bersama-sama duduk di kaki Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Bapa, kamu tidak mau sia-siakan waktu ini Tuhan. Biarlah ya Bapa, kami terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Yang dapat menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan pimpin setiap langkah hidup kami. Tuhan pimpin setiap apa yang kami lakukan. Biarlah apa yang kami lakukan tidak sia-sia ya Tuhan. Tapi dapat kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di sini. Kami percaya Tuhan hadir di sini. Biarlah hati-Mu saja yang disenangkan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk jemaat. Saat ini kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan disampaikan oleh anak-anak sekolah minggu. Dia akan membawakan pujian tentang yes. Yes apa? Oke, yes Yesus bangkit ya. Silakan anak-anak.
Ya, terima kasih anak-anak untuk puji-pujiannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat katanya. Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Amin. Ayo, kita sekarang giliran kita yang akan menaikkan puji-pujian kita. Kita katakan bersama, Tuhanku hebat. Amin. Ya, Tuhanku hebat. Boleh bertepuk tangan. Kita sama-sama angkat pujian ini dengan hati yang sukacita. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, pujian ini kembali. Harus semangat ya, masa kalah anak-anak. Oke. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari apa? Dari pemenang. Amin. Seluruh bumi tinggikan namamu, nyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Amin. Tepuk tangannya lemes-lemes. Lebih bersemangat bisa. Kita katakan sama-sama, seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Masih semangat memuji Tuhan? Masih kuat kan? Yesusku dahsyat. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalamku,
melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat. Ku tak ragu kepada. Tidak pernah ragu. Kau Tuhan yang selalu di pihakku. Amin. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Amin. Yesus ku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Yesus ku dahsyat, Dia yang terhebat, Dia yang terbesar bagi kita semua. Haleluya. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Katakan, Yesus ku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Haleluya. Yesus ku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya, silakan duduk jemaat. Kita akan membaca bacaan bertanggapan kita yang diambil dari Mazmur 94 ayat 1 sampai 11. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membacakan ayat 1 dan jemaat dan singer akan membacakan ayat kedua. Bacaan bertanggapan Mazmur 94 ayat 1 sampai 11. Ya Allah pembalas, ya Tuhan, ya Allah pembalas, tampillah. Berapa lama lagi orang-orang fasik ya Tuhan, berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria. Umat-Mu ya Tuhan mereka rebukan, dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Dan mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya, dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar. Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bulan lalu saya ada undangan dari Pesat. Di sana dia putar film gitu ya tentang kegiatan-kegiatan apa yang mereka lakukan di mana-mana. Di saat saya melihat itu, bagaimana pelayanan mereka yang ada di desa-desa kecil, di pelosok-pelosok gitu, yang malahan kadang tidak ada lampu, susah mencari air gitu ya. Nah, saya merasa mereka itu mempunyai hati yang luar biasa, semua pelayan Tuhan di tempat itu. Kita aja tempatnya enak begini, kadang-kadang susah sekali untuk ambil bagian dalam pelayanannya. Apalagi melihat mereka begitu, aduh apa yang kita lakukan gitu rasanya, aduh Tuhan ampuni kami gitu. Kami itu tidak berbuat apa-apa gitu untuk Tuhan. Melihat mereka melayani orang-orang di sana, di desa, di pelosok gitu, saya melihat hati mereka tuh harus mempunyai hati yang luar biasa, mempunyai hati yang sangat mulia gitu, baru bisa masuk gitu, turun sampai ke bawah situ gitu. Biarlah kita sama-sama ya, kita sama-sama berdoa, kita nggak mau apa yang kita lakukan sia-sia saja. Biarlah pelayanan yang mereka lakukan dan kita yang lakukan di tempat ini tidaklah sia-sia, tapi biarlah kita sama-sama selalu setia di dalam pelayanan yang apa yang kita pegang. Biarlah kita juga tetap setia di dalam melayani Tuhan sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan. Kita akan persiapkan hati kita, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mahkota kehidupan. Mengiring Yesus sepanjang hidup.
Bapa kami yang ada di sorga, Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang berkuasa di sorga, berkuasa di atas bumi ini, yang berkuasa mengatur setiap jalan hidup kami baik dan indah, dan memungkinkan kami ada seperti kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan melayakkan kami masuk dalam hadirat-Mu, dalam ibadah kami saat ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah, mengagungkan, meninggikan Engkau. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami satu-satunya, ya Tuhan Yesus, yang layak disembah, dipuji, diagungkan, ditinggikan dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami sadar Tuhan Yesus bahwa kemampuan berpikir kami terbatas untuk mengerti hakikat dari kebenaran firman Tuhan yang sungguh amat dalam, luas dan lebar itu. Karena itu kami mohon kepadamu ya Roh Kudus, kiranya Engkau berkenan memberikan kepada kami pencerahan, memberi kepada kami hikmat, agar kami mengerti firman-Mu, kami mengingatnya, dan kami melakukannya dalam hidup kami tiap-tiap hari. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami telah siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman yang hidup itu, kami sudah berdoa. Amin. Silahkan duduk. Mari kita bersama membuka Alkitab dari kitab Yesaya pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para seratus diri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup kita tiap-tiap hari. Shalom. Saya Pendeta Noh Ruku. Pertama-tama mengucapkan syukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Bapak Gembala dan semua majelis yang berkenan memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan, baik dalam kebaktian pertama tadi maupun juga dalam kebaktian kedua. Tema yang sudah ditetapkan oleh pengurus adalah Here I am, send me. Ini aku, utuslah aku, diambil dari ayat yang ke-8. Saya bersyukur bersama dengan istri saya juga seorang pendeta. Kalau tidak salah minggu pertama istri saya berkhotbah di sini, Ibu Pendeta Galuh. Kami bersama memulai
sebuah gereja lokal namanya Gereja Pok Iktus Bumi Dirgantara Permai. Kami mulai dengan 14 orang dewasa dan beberapa anak. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan gereja itu terus bertumbuh. Saat ini bersama dengan anak-anak kami sekitar 1.500-1.600 anggota jemaat. Dan puji Tuhan bahwa gereja ini tidak hanya bertumbuh secara kuantitas. Saya senang melihat video di awal. Satu poin yang saya perhatikan dengan baik adalah pemuritan, pengajaran. Gereja tidak bisa bertumbuh dengan baik tanpa pemuritan, tanpa pengajaran. Semua kita punya pikiran yang berbeda, perasaan yang berbeda. Kalau firman Tuhan tidak menyatukan kita, maka kita tidak bisa maju dengan baik. Kami bersyukur bahwa kami mulai dari rumah yang kami kontrak, tapi rumah itu lama-lama penuh, akhirnya kami pindah ke tenda. Puji Tuhan bahwa walaupun di tenda ini 1 tahun lebih, tapi jemaat tidak berkurang, maka malah terus bertambah banyak. Dan oleh anugerah Tuhan kami sudah membangun gedung gereja dan juga ada sekaligus Mission Training Center di sampingnya sudah selesai. Kami bersyukur bahwa dari gereja ini kami dari awal bertekad untuk menjadi gereja yang misioner. Gereja ada karena misi. Gereja ada untuk misi. Kita orang Kristen Indonesia punya hutang Injil. Bahwa orang lain datang menyampaikan Tuhan Yesus. Maka kita bisa percaya dan diselamatkan. Sudah waktunya. Kita bukan hanya penerima Injil. Tetapi juga kita pemberita Injil. Baik di suku-suku yang masih terabaikan di Indonesia. Ada 127 suku yang masih terabaikan. Di seluruh dunia suku-suku yang populasinya 10.000 ke atas. Ada 16.789 suku. Dan dari 16.789 suku, baru 9.517 yang dalam kategori terjangkau. Artinya di sana sudah ada orang percaya lebih dari 1%, sudah ada gereja lokal yang aktif menjangkau suku itu. Itu berarti masih ada 7.272 suku yang masih belum terjangkau. Mereka akan terus terhilang kalau gereja Tuhan berdiam diri, berada dalam zona nyaman dan tidak buat sesuatu. Ada seorang misionari masuk ke satu kampung. Lalu dia tanya seorang bapak di kampung itu, "Pak, Bapak pernah dengar tentang Yesus?" Lalu bapak itu berkata begini, "Belum. Dan memang yang namanya Yesus itu tidak tinggal di kampung ini. Dia mungkin tinggal di kampung sebelah." Sebuah jawaban yang polos. Bagi kita itu adalah sebuah jawaban yang lucu. Tapi ingin menunjukkan bahwa nama Yesus masih sangat terasing bagi dia. Tidak adil kalau ada orang yang mendengar tentang Yesus berkali-kali. Tapi di belahan bumi ini ada orang yang satu kali pun belum pernah mendengar tentang Yesus. Mereka punya hak untuk mendengar tentang Yesus. Masalah percaya atau tidak itu adalah keputusan pribadi. Puji Tuhan bahwa oleh anugerah Tuhan kami terus mengutus misionari. Sudah sekitar 40 orang kami mengutus ke berbagai tempat. Di Indonesia, di suku-suku yang terabaikan. Tapi juga kami mengutus ke Afrika Barat, ada 3 misionari. Di China, di Nanning, di Sichuan. Kami juga mengutus ke Bhutan, tapi belum bisa masuk. Masih ada di Siliguri. Kami bersyukur Bapak Ibu juga mengambil bagian dalam mendukung keluarga Ucok selama ini. Terima kasih banyak dan kami terus berharap kita bergandeng tangan untuk terus mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga mengutus ke Kamboja, ada 2 unit dan kami akan terus menambah. Kami sementara merintis pos di sekitar di sepanjang Sungai Mekong antara Phnom Penh dan juga Vietnam, pos-pos terus kita rintis dan berdiri di sana. Puji Tuhan di sana sangat terbuka dan berita kabar baik terus disampaikan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan tema firman Tuhan mendalaminya. Ini aku, utuslah aku. Sebuah pertanyaan mengawali khotbah hari ini adalah bagaimana saya dapat terlibat dalam misi? Memang orang Kristen setelah percaya itu terbagi dalam beberapa kelompok
dalam kaitan dengan sikap terhadap misi. Ada kelompok orang Kristen yang sudah percaya, sudah terima Yesus, sudah lahir baru. Dia percaya dia sudah diselamatkan, mati yakin masuk surga. Tapi dia tidak tahu kalau dia harus terlibat dalam pelayanan misi. Ada orang Kristen yang sudah tahu sebenarnya, tapi hanya terus tahu dan dari waktu ke waktu berdiam diri. Ada orang Kristen yang tahu dan mulai terlibat, tapi sifatnya on and off. Terus timbul tenggelam. Tapi ada orang-orang yang sudah percaya dan dia tahu bahwa kalau saya diselamatkan oleh Tuhan, maka saya mau dipakai oleh Tuhan menjadi saksi supaya orang lain pun mendengar tentang Yesus, percaya dan diselamatkan. Bagaimana saya dapat terlibat dalam misi? Pagi ini kita belajar dari seorang hamba Tuhan, itulah Yesaya. Yesaya adalah seorang nabi, tapi dia sangat jauh dari pelayanan misi. Malah dia terjebak dalam dosa yang menyebabkan dia pelayanannya tidak efektif. Tapi puji Tuhan, dalam anugerah Tuhan, Yesaya dipulihkan oleh Tuhan, membawa dia menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, dan kemudian dipakai oleh Tuhan terlibat dalam pelayanan misi yang luar biasa. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, kita akan lihat 3 hal. Hal yang pertama adalah Nabi Yesaya mendapat visi atau penglihatan. Itu dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Dan nanti bagian yang kedua kita akan lihat tentang bagaimana Nabi Yesaya mengalami rekonsiliasi atau pendamaian. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Dan nanti bagian yang ketiga kita akan lihat tentang bagaimana Nabi Yesaya terlibat dalam misi atau terlibat dalam pengutusan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bagian yang pertama. Yaitu bahwa Nabi Yesaya mendapatkan visi, mendapatkan penglihatan. Apa saja yang dilihat Nabi Yesaya dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Nabi Yesaya melihat 3 hal di situ. Hal yang pertama adalah Nabi Yesaya melihat Tuhan. Yang kedua, dia melihat dirinya sendiri dalam terang Tuhan. Dan yang ketiga, dia melihat bangsanya atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Mari kita lihat hal yang pertama. Nabi Yesaya melihat Tuhan. Saudara, mari kita lihat saat seperti apa Nabi Yesaya melihat Tuhan. Saat seperti apa Tuhan menyatakan diri kepada Nabi Yesaya. Mari kita lihat ayat 1. Ayat 1 berkata demikian. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Mungkin ada yang berpikir, itu kebetulan. Pas mati Raja Uzia, Nabi Yesaya melihat Tuhan. Sebenarnya tidak. Alkitab mencatat segala sesuatu dan ada maksud-maksud tertentu di balik dari itu. Tidak kebetulan. Ada seorang hamba Tuhan, Dr. Silobaster, dan beberapa penafsir berkata bahwa antara Nabi Yesaya dan Raja Uzia ada hubungan famili. Nabi Yesaya adalah seorang nabi yang berdarah biru. Dia turunan bangsawan. Dan rupanya hubungan yang erat, hubungan kekeluargaan antara Yesaya dan Raja Uzia sedemikian berpengaruh. Sampai seumur Raja Uzia hidup, Tuhan tidak mau menyatakan dirinya kepada Nabi Yesaya. Saudara-saudara, Tuhan sebagai Raja besar di sorga, Yesaya di bumi. Antara Tuhan sang Raja besar di sorga, Nabi Yesaya di bumi. Ada satu raja kecil. Raja kecil itu adalah Raja Uzia. Dan raja kecil itu berpengaruh sampai Tuhan tidak mau menyatakan diri kepada Nabi Yesaya. Dalam kasihnya yang besar. Maka yang terjadi adalah Tuhan berkenan memanggil Uzia. Supaya akhirnya dia menyatakan diri kepada Nabi Yesaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nabi Yesaya melihat. Raja kecil mati. Tapi raja besar bertakhta. Ada seorang ibu, dia adalah istri dari seorang perwira.
Dia punya seorang suami yang tidak hanya punya kedudukan, tetapi suaminya baik. Kalau istrinya butuh sesuatu, dia tinggal bilang sama suaminya. Kalau mau beli perhiasan, tinggal bilang suami. Kalau mau beli pakaian, tinggal bilang suami. Beli apa saja, tinggal bilang suami. Ibu-ibu senang nggak punya suami seperti ini? Ya, senang ya. Agak keras biar suaminya dengar. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu. Lama-lama ibu ini berpikir begini. Saya tidak harus berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan sesuatu. Tinggal bilang suami, beres. Akhirnya apa? Dia tidak lagi berdoa. Karena dia pikir tinggal bilang suami. Satu ketika, suaminya yang baik itu dipanggil oleh Tuhan. Ketika suaminya dipanggil oleh Tuhan, ini terus story ya. Ketika suaminya dipanggil oleh Tuhan, ibu itu sangat marah sama Tuhan. Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak benar, Tuhan itu tidak adil. Banyak laki-laki yang jahat kok masih hidup. Suami saya baik, tapi kok dipanggil oleh Tuhan. Tadinya dia tidak hanya berdoa, tidak mau berdoa. Sekarang dia tidak mau ke gereja lagi. Dia marah sama Tuhan. Dan itu berlangsung cukup lama. Tapi satu ketika adiknya yang bungsu berada dalam keadaan stres. Stres lama-lama jadi depresi. Dari depresi dini akhirnya sampai kepada depresi kronis. Karena mereka mampu, punya uang, maka mereka bisa pergi ke rumah sakit yang bagus di mana saja di dalam dan luar negeri. Tapi yang terjadi adalah adiknya tidak pulih. Sudah banyak rumah sakit didatangi, dokter didatangi, obat dipakai, tapi tidak sembuh. Lalu ada yang bilang begini, Bu, coba bawa ke pendeta supaya didoakan. Karena dia image-nya sudah jelek tentang Tuhan, dia nggak mau. Tuhan itu tidak baik. Tapi lama-lama dia juga sudah tidak mampu lagi menghadapi adiknya. Karena dia kakak tertua. Apa yang terjadi? Akhirnya dibawa ke pendeta. Ketika datang, dalam konseling yang ada, memang betul mereka orang Kristen, tapi belum lahir baru. Belum sungguh percaya dan terima Tuhan Yesus. Akhirnya pendeta membimbing adiknya, percaya dan terima Tuhan Yesus. Ketika dia sudah percaya dan terima Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja dari dalam dirinya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya adiknya itu sembuh, dipulihkan oleh Tuhan. Waktu adiknya dipulihkan oleh Tuhan, dia lihat, oh ternyata Tuhan baik juga ya. Adik saya bisa pulih. Lalu suatu ketika dia bilang sama Pak Pendeta begini, Pak Pendeta, jangan hanya adik saya yang didoakan. Saya juga mau didoakan. Akhirnya ibu ini dibimbing, percaya terima Tuhan Yesus. Segenap kekecewaan, segenap kepahitan, kemarahan diangkat oleh Tuhan. Digantikan dengan damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Apa yang terjadi? Dia mulai bangkit. Semangat hidup, gairah hidupnya mulai bangkit. Dan selanjutnya dia mulai bersaksi. Satu demi satu keluarganya, kerabatnya, kenalannya dibawa kepada Tuhan. Lalu satu ketika ibu itu bilang begini. Untung suami saya meninggal. Kalau orang tidak tahu latar belakangnya, orang berpikir ibu ini aneh ya. Istri yang baik. Nah mungkin dia berkata untung suami saya meninggal. Terkecuali istri yang mau kawin lagi. Untung suami saya meninggal. Kenapa? Kalau suami saya tidak meninggal, saya tidak akan kenal Tuhan. Saya menganggap suami saya seperti Tuhan dalam hidup saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penghalang itu bisa seseorang. Bisa suami, bisa istri. Bisa orang tua, bisa anak. Bisa pacar dan hal-hal lain. Penghalang itu juga bisa harta benda. Penghalang itu bisa pekerjaan.
Apa yang menjadi raja kecil dalam hidup ini? Yang membuat kita mengabaikan raja besar di sorga. Kalau kita sebagai orang beriman terus memiliki raja kecil dalam hidup ini dan mengabaikan raja besar, maka jangan lupa bahwa dalam kasihnya yang besar, satu ketika dia harus ambil raja kecil itu supaya dia raja besar menyatakan diri dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, raja kecil mati, raja besar tetap bertakhta. Dan raja besar itu adalah raja yang kudus. Para serafim berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Yesaya melihat Tuhan. Setelah Yesaya melihat Tuhan, Tuhan membawa dia untuk melihat dirinya sendiri dalam terang Tuhan. Apa yang dia lihat tentang dirinya sendiri dalam terang Tuhan? Mari lihat ayat yang kelima. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Yang menyebut dirinya najis bibir ini adalah seorang nabi. Dia nabi, dia ada di bait suci, tapi dia dalam keadaan najis bibir. Tapi selama ini dia tidak sadar bahwa dia najis bibir. Maka dia berkata, celakalah aku. Saudara, menarik bahwa di pasal 5 kalau teman-teman melihat, saudara-saudara melihat di pasal 5, memang berkali-kali ada kata celakalah. Tapi celakalah itu untuk orang lain. Misalnya kalau saudara bisa melihat di dalam ayat yang ke-8 dari pasal yang ke-5, di sana disebutkan seperti ini. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah, dari dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain, dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Selanjutnya kalau saudara memperhatikan di ayat 11. Ayat 11 berkata, celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras, dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Mari kita lihat terus kalau di ayat yang ke 18, 20, 21, 22 selalu celakalah, tapi itu untuk orang lain. Tapi kali ini dia berkata, celakalah aku. Karena apa? Karena aku najis bibir. Saudara, najis bibir boleh jadi berarti dia menipu, dia berbohong, dia bersaksi dusta, dia juga bersumpah palsu. Najis bibir artinya dari bibir ini, dari mulut ini, dia melakukan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keterlibatan dalam misi adalah keterlibatan dalam memberitakan tentang Tuhan. Memberitakan tentang Yesus yang mati dan bangkit. Tapi bagaimana dari mulut ini berbicara tentang Tuhan? Kalau ternyata mulut ini dalam keadaan yang najis. Yang menarik adalah bahwa Yesaya mengaku mulutku dalam keadaan yang najis. Saudara, mungkin saja ada di antara kita yang harus berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya sama seperti Nabi Yesaya. Saya Kristen, saya ke gereja, bahkan saya melayani Tuhan. Tapi mulut saya najis, saya berbohong, saya menipu, saya menggunakan mulut ini untuk sesuatu yang tidak benar. Tapi mungkin ada yang berkata, bukan mulut saya Tuhan, tapi pikiran saya yang najis. Karena saya terus memikirkan hal yang negatif, terus memikirkan hal yang tidak benar. Di pikiran saya penuh dengan hal-hal yang najis dan kotor. Tapi mungkin ada yang berkata, Tuhan, bukan pikiran saya yang najis, tapi hati saya yang najis. Walau saya ke gereja, walau saya aktif, saya melayani Tuhan, tapi di hati saya masih ada rasa iri yang kuat. Di hati saya ada kepahitan. Di hati saya ada kebencian. Di hati saya ada dendam. Tapi mungkin saja ada yang berkata begini, Tuhan, yang najis itu tangan saya. Karena apa? Karena dari tangan saya ini, saya melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya mengambil sesuatu yang bukan milik saya. Tapi ada yang mungkin berkata, dari bagian tubuhnya yang lain, saya najis di hadapan Tuhan.
Bapak, Ibu, dan Saudara, dosa itu menghambat orang. Bukan hanya doanya terhalang sesuai dengan Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Tapi juga menghambat seseorang untuk melayani Tuhan. Tidak mungkin kita bisa terlibat dalam misi dan berkata, ini aku, utuslah aku. Sementara dosa masih mengikat, masih membelenggu kita. Mari kita lihat hal yang ketiga yang dilihat oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya melihat keadaan bangsa. Melihat orang-orang yang ada di sekitar. Ayat yang kelima bagian B berkata, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Bagaimana tidak bangsa itu najis bibir? Wong nabinya saja dalam keadaan najis bibir. Mari lihat bagaimana urutannya itu sangat luar biasa. Bahwa di sini Tuhan membawa Nabi Yesaya melihat Tuhan. Selanjutnya melihat dirinya sendiri. Dan kemudian Tuhan membawa dia untuk melihat orang-orang sekitarnya sebagai orang-orang yang najis. Bangsa ini najis bibir karena nabinya saja dalam keadaan najis bibir. Pascal menyampaikan sebuah kalimat seperti ini. Kalau iblis bertakhta di mimbar, maka dia akan menyebar ke kursi-kursi jemaat. Kalau nabinya dalam keadaan najis, maka tidak heran kalau seluruh bangsa itu dalam keadaan yang najis. Mari kita lihat selanjutnya. Bagian yang kedua. Bahwa ada rekonsiliasi. Bahwa ada pendamaian. Saudara yang dikasihi Tuhan, betul bahwa Nabi Yesaya berdosa. Dan kita juga dalam perjalanan hidup kita mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Bisa saja kita gagal. Bisa saja kita jatuh dalam dosa. Tapi jangan lupa, pintu anugerah Tuhan terbuka. Ada pendamaian, ada rekonsiliasi antara manusia berdosa dan Allah yang kudus. Mari kita lihat bahwa rekonsiliasi itu ada. Karena apa? Karena masing-masing ada bagiannya. Ada bagiannya Tuhan, tapi ada juga bagiannya Nabi Yesaya. Apa yang menjadi bagiannya Nabi Yesaya? Apa yang menjadi bagiannya Tuhan? Ayat 6. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Bapak Ibu, aktivitas mezbah. Di sana ada korban. Dan korban itu berhubungan dengan pengampunan dosa. Penebusan salah. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara lihat bahwa ada inisiatif dari serafim itu. Mengambil bara. Mezbah. Bara itu sebenarnya adalah tipos atau lambang dari salib Kristus. Tipos atau lambang dari darah Kristus yang tercurah itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bahwa tidak ada pendamaian. Tidak ada rekonsiliasi antara Allah yang kudus dan manusia berdosa tanpa darah Kristus, tanpa pengorbanan Kristus. Kita bersyukur bahwa beberapa saat yang lalu kita berada dalam rangkaian mulai dari Minggu Sengsara sampai kepada Jumat Agung, membawa kita kepada penghayatan yang dalam tentang kasih Tuhan yang hebat, bahwa Dia berkenan merendahkan dirinya dalam sebuah himne yang disebut dengan himne kenosis. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat 6 sampai 8. Di sana kita melihat bagaimana Yesus Kristus Tuhan memperjuangkan kepentingan kita. Bahwa Dia merendahkan diri sampai tahap yang maksimal. Dia merendahkan diri sampai 7 tahap. Di ayat 6 disebutkan bahwa Dia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia turun di satu anak tangga. Melainkan dia mengosongkan dirinya. Menghampakan dirinya. Dia turun anak tangga yang kedua. Dia menjadi manusia. Dia turun anak tangga ketiga. Dia menjadi hamba. Dia turun anak tangga keempat. Dia menjadi hamba yang menderita. Anak tangga kelima. Dia menjadi hamba yang mati. Anak tangga keenam. Dia menjadi hamba
yang mati tergantung di antara langit dan bumi. Mati tersalib, mati dalam kehinaan yang sangat luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus merendahkan diri sampai 7 tahap? Angka 7 pada waktu itulah angka yang sempurna. Berarti Yesus merendahkan diri sampai tahap yang sempurna. Mengapa? Karena kejatuhan manusia dalam dosa pun sudah sampai pada tahap yang sempurna. Maka Yesus harus turun sampai kesempurnaan kerendahannya. Supaya dari sana kita diangkat keluar dari kesempurnaan kejatuhan kita dari dosa. Bapak Ibu, bangga bertuhankan Yesus. Tidak ada pribadi yang sedemikian memperjuangkan kepentingan kita sehebat Yesus Kristus Tuhan. Keselamatan dalam Kristus itu anugerah, tapi bukan anugerah yang murahan. Karena anugerah yang didapatkan melalui pengorbanan yang sangat luar biasa. Bagaimana bagiannya Yesaya? Di ayat yang ke-7 disebutkan, ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Nabi Yesaya sama dengan kita, punya struktur anatomi tubuh yang lengkap. Tapi perhatikan Bapak Ibu dan Saudara, mengapa serafim itu tidak menyentuhkan bara itu ke hidungnya saja? Mengapa tidak disentuhkan ke telinganya? Mengapa tidak disentuhkan ke tangan? Mengapa harus disentuhkan kepada mulutnya? Karena di ayat yang kelima, Nabi Yesaya mengaku bahwa yang najis itu adalah bibirku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan bahwa ada sebuah relasi yang sangat kuat antara pengakuan dan pengampunan. Nabi Yesaya mengaku yang najis itu adalah bibirku. Maka pengampunan Tuhan selalu berdasarkan pengakuan manusia. Benarlah 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dengan kata lain, jika kita tidak mengaku, maka kita tidak diampuni. Pengakuan dan pengampunan tidak bisa dipisahkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni dan kesalahanmu telah dihapus. Berbahagialah orang berdosa yang dosanya diampuni oleh Tuhan. Pintu anugerah Tuhan telah tetap tersedia. Yesaya yang berdosa diampuni oleh Tuhan dan hubungannya dipulihkan. Dia mengalami rekonsiliasi, pemulihan hubungan dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa, harta terbesar yang kita punya dalam hidup ini adalah hubungan baik kita dengan Tuhan. Harta terbesar yang kita punya dalam hidup ini adalah hubungan baik dengan Tuhan. Harta terbesar yang kita punya dalam hidup ini adalah hubungan baik dengan Tuhan. Saya ulangi 3 kali, saya berharap ada yang bilang amin. Harta terbesar kita adalah hubungan baik dengan Tuhan. Merusak hubungan baik kita dengan Tuhan sama dengan merusak harta yang paling bernilai yang kita punya. Coba perhatikan orang-orang yang saat ini hidupnya senang, tapi merusak hubungan dengan Tuhan. Perhatikan hidup mereka. Makin menjalani hidup ke sana, makin pintu-pintu akan tertutup bagi mereka. Tapi coba perhatikan orang-orang yang menganggap hubungan baik dengan Tuhan adalah milik yang berharga yang dia punya. Dia mempertahankan hubungan baik itu. Malah dia meningkatkan dari waktu ke waktu hubungan baik dengan Tuhan. Perhatikan orang itu. Mungkin saat-saat ini dia mengalami kesulitan. Dia harus bayar harga karena menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Tapi lihat orang itu. Makin ke sana dalam hidup ini, makin dia berhadapan dengan pintu-pintu yang terbuka bagi dia. Mari kita hidup bijaksana dengan menjaga hubungan baik kita dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bagian yang ketiga.
Bagian ketiga adalah misi atau pengutusan. Mengapa kita tidak langsung berbicara tentang misi? Karena lihat bagian yang pertama itu terkait dengan dosa. Dosa menghambat orang untuk bermisi. Tapi kita lihat bagian yang kedua, ada rekonsiliasi. Rekonsiliasi dengan Allah adalah langkah awal orang terlibat dalam misi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan bagian yang ketiga ini. Ada 3 hal di dalam. Yang pertama adalah tawaran misi. Yang kedua adalah respon misi. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab misi. Mari kita lihat yang pertama. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini tawaran misi. Mengapa tawaran ini baru diberikan di ayat 8? Mengapa tawaran ini tidak diberikan kepada Yesaya dari pasal 1? Mengapa baru di ayat 8? Tuhan memberikan tawaran misi kepada Yesaya. Karena Yesaya hubungan dia dengan Tuhan sudah dipulihkan di ayat yang ke-7. Semua orang yang mengalami rekonsiliasi dengan Allah, yang hubungannya dipulihkan dengan Tuhan, baru Tuhan memberikan tawaran itu. Tawaran misi hanya diberikan kepada orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah terima Tuhan Yesus, orang-orang yang sudah diampuni dosanya, yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang telah mengalami pendamaian dengan Allah mendapat hak istimewa untuk terlibat dalam pelayanan misi. Saya ingin membawa kita untuk melihat istilah hak istimewa. Keterlibatan dalam pelayanan misi jangan dilihat itu sebagai kewajiban, tapi dilihat itu sebagai sebuah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Dia raja segala raja. Dia menawarkan kesempatan kepada sang pendosa yang nyaris binasa karena dosanya. Siapa Yesaya? Orang berdosa yang harus dimurkai, dihukum. Tetapi setelah dipulihkan, dia mendapat tawaran. Siapakah yang mau pergi untuk aku? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah hak istimewa kalau kita terlibat dalam pelayanan misi. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak gereja melihat misi ini sebagai sebuah kewajiban dan menghindarinya. Mengapa? Karena keterlibatan dalam misi adalah sebuah investasi rugi kalau kita lihat dari prinsip-prinsip bisnis. Misi kita hanya terus memberi. Kita hanya terus memberi. Dan banyak orang tidak siap untuk itu. Banyak pemimpin gereja yang penuh dengan hitung-hitungan. Saudara, gereja harus bersedia rugi supaya suku-suku yang terabaikan mendapat keuntungan. Kalau gereja tidak mau rugi, maka suku-suku yang terabaikan akan tetap terabaikan. Mereka tidak akan punya akses untuk mendengar tentang Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita lihat tawarannya. Tawarannya adalah siapakah yang mau? Siapakah yang mau? Bukan soal mampu, tapi mau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan tidak mencari orang yang mampu. Tuhan mencari orang yang mau. Kemauan bagian kita, tapi kemampuan bagian Tuhan. Kalau seorang berkata, aku mau, ini aku mau Tuhan. Maka segenap kemampuan dari sorga akan memenuhi orang itu. Sehingga walaupun orang itu adalah orang yang sederhana, yang terbatas, tetapi dia cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Bukan karena dia mampu, tapi karena dia mau. Jangan lupa, bagian kita adalah kemauan. Bagian Tuhan adalah kemampuan. Kalau kita mau, maka kepada kita Allah akan mengaruniakan segenap kemampuan. Karunia-karunia rohani akan dilimpahkan kepada kita supaya kita melaksanakan pekerjaan yang mulia itu. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari kita lihat yang kedua. Ada respon misi. Ketika tawaran itu diberikan. Maka coba perhatikan. Nabi Yesaya berkata, ini aku. Ini aku. Menarik saudara-saudara. Mengapa Yesaya langsung meresponi tawaran ini? Mengapa Yesaya tidak bilang begini, terima kasih Tuhan untuk tawaran. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa langsung jawab. Berilah kesempatan saya pikir-pikir dulu. Tapi kenapa Yesaya langsung berkata, ini aku Tuhan. Mengapa dia langsung meresponi? Karena penghambat Yesaya untuk terlibat dalam misi telah diangkat di ayat 7. Apa penghambat Yesaya untuk terlibat dalam misi? Dosa. Penghambat untuk terlibat dalam pelayanan misi. Bukan soal waktu. Bukan soal tenaga. Bukan soal materi. Tapi penghambat nomor satu. Yang menghambat banyak orang Kristen tidak terlibat dalam misi adalah dosa. Dan bagi Yesaya, penghambat itu sudah diangkat di ayat 7 bagian terakhir. Maka dia tanpa beban, tanpa hambatan, dia langsung berkata, ini aku. Ini aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dosa diselesaikan, maka hasrat, kerinduan untuk buat sebagai sesuatu kepada Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, mulai tumbuh di hati kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tandanya bahwa seorang sudah percaya dan terima Tuhan Yesus. Tandanya bahwa seorang sudah dipulihkan keadaan rohaninya adalah di hatinya mulai tumbuh kerinduan. Hasrat itu mulai tumbuh. Kerinduan itu untuk buat sesuatu bagi Tuhan itu mulai tumbuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa bagi kita yang sudah diselamatkan, kerinduan itu sudah mulai tumbuh. Hanya saja boleh jadi kita terus menunda dan kita tidak sungguh-sungguh terlibat di dalam. Mari kita memperhatikan bagian yang terakhir dari bagian yang ketiga. Inilah tanggung jawab misi. Yesaya tidak hanya meresponi, ini aku. Tetapi Yesaya juga memiliki responsibility. Ada tanggung jawab. Ini aku, utuslah aku. Dia tidak berkata ini aku, utuslah dia. Tapi ini aku Tuhan, utuslah aku. Ada unsur tanggung jawab di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan misi adalah tanggung jawab orang percaya. Amanat agung itu bukan orang lain. Amanat agung itu adalah saya. Sekali lagi. Amanat agung itu bukan orang lain. Amanat agung itu adalah saya. Tuhan mau kita semua terlibat di dalam. Seorang hamba Tuhan, John Piper, berkata begini. Hanya ada dua jenis orang Kristen sejati. Yaitu orang Kristen yang mengutus dan orang Kristen yang diutus. Tidak ada ketiga. Hanya ada dua jenis orang Kristen sejati. Yaitu orang Kristen yang mengutus dan orang Kristen yang diutus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang memang dipanggil oleh Tuhan untuk pergi, untuk diutus, masuk ke dalam suku-suku yang terabaikan. Tapi ada orang Kristen yang memang dipanggil oleh Tuhan bukan untuk pergi, untuk tetap tinggal di sini. Tapi dia tetap tinggal di sini untuk mendukung mereka yang pergi. Dia tetap tinggal di sini tapi dia terus berdoa untuk mereka yang pergi. Dia tetap tinggal di sini tapi dia bekerja, Tuhan memberikan kepada dia penghasilan, tapi dia sudah menata keuangannya dengan memberikan bagian untuk persembahan misi. Sehingga mereka yang pergi dapat secara efektif melayani karena dukungan dari mereka yang tinggal.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yang paling penting bukan soal siapa yang pergi dan siapa yang tinggal. Yang pasti Allah Tuhan mau supaya tidak ada yang jadi penonton. Tuhan mau kita semua terlibat. Kita semua mengambil tanggung jawab di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Satu ketika saya pulang berkhotbah dari kota, dari Mega Kuningan, dan saya kembali ke tempat kami di Bekasi dekat Cibubur. Saya sambil menyetir, saya pujian, penyembahan sambil saya berdoa. Dalam doa yang ada Bapak Ibu, tiba-tiba di sekitar Cawang, saya berdoa seperti ini, Tuhan, kalau saya masih hidup, bersama dengan gereja Pog Iktus, kami akan mengutus 100 misionari. Apa yang terjadi setelah saya berdoa seperti itu? Saya menjadi takut. Saya ketakutan luar biasa. Antara Cawang sampai di sekitar Taman Mini. Tapi di sekitar Taman Mini, kenapa saya takut? Karena siapa yang mau pergi? Apakah ada orang yang mau berikan anaknya untuk pergi sebagai misionari? Lalu kemudian, dari mana biaya untuk kita mendukung? Kita tidak hanya mengutus, tapi kita harus bertanggung jawab. Paling tidak untuk living cost mereka. Saya tahu ada lembaga yang mengutus hanya 1, 2, atau 3 misionari. Tapi kemudian terus menurun. Dan itulah yang membuat saya takut. Tapi ketika sampai di sekitar Taman Mini, Tuhan menyadarkan saya bahwa doa ini tidak lahir dari ambisi. Tapi sesuatu yang sebenarnya muncul secara tiba-tiba dalam doa. Dan saya mulai mengerti bahwa itu adalah visi yang Tuhan berikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau ada sesuatu terkait dengan visi bagi misi, itu bukan ambisi. Kalau ambisi, tidak ada tantangan pun akan berakhir dengan sendiri. Tapi kalau itu adalah visi, sesuai dengan apa yang ada di hati Tuhan, maka pintu demi pintu terus terbuka. Tadi saya bersaksi bahwa kami sudah mengutus 41 orang. Puji Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa semua majelis dan semua jemaat bertekad bersama. Nanti tahun 2033, dalam ulang tahun Amanat Agung yang ke-2000, kita bertekad untuk mengutus 100 misionari. Dan puji Tuhan, bahwa Tuhan terus memberi konfirmasi. Terus ada yang dibangkitkan oleh Tuhan untuk pergi. Dan kami sementara mempersiapkan. Tapi sesuatu yang menarik Bapak Ibu dan Saudara, adalah bahwa setiap jemaat yang tinggal terus berdiri untuk mereka yang pergi. Puji Tuhan, bahwa hampir 80% dari semua living cost jemaat misionaris yang ada didukung oleh sebuah gereja lokal. Jemaat kita bukan jemaat yang kaya. Sesuai dengan jemaat di Filipi, tidak kaya secara harta, tapi kaya dalam kemurahan. Dan Tuhan berjanji bahwa semua orang yang terlibat dalam misi jemaat Filipi 4 ayat 19, Tuhan berjanji. Tuhan berjanji bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Tidak pernah orang memperhatikan pekerjaan Tuhan dan dia jatuh miskin sampai tidak makan. Tidak pernah orang yang memperhatikan pelayanan misi dan kemudian hidupnya menderita. Tapi semua yang memperhatikan sesuatu yang ada di hati Tuhan, mereka pun ada di hati Tuhan. Dan karena itu kita berdoa supaya kita semua mengambil bagian di dalamnya. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Nya dan menolong kita supaya kita semua menemukan posisi kita dan terlibat dalam penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Bapak, Ibu, dan Saudara,
dalam terang firman Tuhan. Masing-masing berdoa dalam hati. Adakah di antara kita seperti Yesaya yang tidak bisa terlibat dalam pelayanan karena dia terjebak dalam dosa? Ada raja kecil dalam hidupnya. Tuhan bisa mengangkat apa yang kita anggap utama itu setiap saat. Karena itu, sebelum Tuhan buat sebuah gebrakan, mari kita lebih duluan menyadari itu. Yesaya mengaku, bibirku najis. Mungkinkah ada di antara kita yang seperti itu? Atau mungkin ada yang berkata, pikiranku yang najis, hatiku yang najis, pikiranku yang najis. Ampuni saya Tuhan. Tuhan mau mengampuni dan memulihkan kita seperti Yesaya. Kalau kita mau, pintu anugerah Tuhan tetap terbuka untuk kita. Siapa di antara kita yang mau menerima tawaran dari Tuhan? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Siapakah yang mau terlibat dalam pelayanan misi? Baik sebagai pengutus maupun utusan. Adakah di antara kita yang mau meresponi tawaran dari Tuhan seperti Yesaya dan berkata, ini aku Tuhan? Mungkin ada di antara kita yang berkata, aku mau untuk diutus. Aku yakin Tuhan panggil aku untuk diutus. Tapi ada di antara kita yang berkata, aku tetap tinggal di sini. Aku bekerja. Tapi aku mengambil komitmen untuk berdiri bagi mereka yang pergi. Aku mau menjadi pengutus. Karena aku rindu supaya suku-suku yang terabaikan dijangkau untuk Tuhan Yesus. Aku rindu supaya suku-suku yang belum mendengar tentang Tuhan Yesus boleh mendengar, percaya, dan diselamatkan. Kalau ada yang punya kerinduan, silahkan taruh tangan di dadanya dan kita akan berdoa bersama-sama. Puji Tuhan. Semua dalam keadaan tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikan itu ya Roh Kudus. Dan tolong kami supaya kami hidup di dalamnya. Terima kasih untuk beberapa orang yang mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya menolong mereka. Mereka yang mau meresponi akan panggilan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang mau pergi, Tuhan yang kau teguhkan panggilan yang ada. Buka jalan supaya dalam waktu Tuhan dia dipersiapkan untuk kemudian diutus. Tapi terima kasih untuk semua yang mau menjadi pengutus. Yang mau terlibat mendukung semua yang diutus. Kami doakan supaya Tuhan berkati kehidupan secara pribadi dan keluarga, usaha pekerjaan mereka, supaya oleh anugerah Tuhan semuanya berjalan dengan baik, sehingga mereka secara efektif mendukung setiap utusan yang pergi ke ladang misi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk semua keputusan yang ada. Kami bersyukur dan memuji Engkau dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik jemaat, kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat. Kita akan menjalankan persembahan. Persembahan seperti biasa dapat dilakukan dengan transfer atau dengan melalui QR Code. Atau ada yang membutuhkan amplop, boleh angkat tangan, nanti dibagikan oleh petugas dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan nanti pulang ya. Ada? Kalau ada angkat tangannya nanti dibagikan. Kita akan jalankan persembahan dengan pujian berikan ku hati. Biarlah kita mempunyai hati seperti Tuhan yang penuh dengan belas kasihan kepada orang lain. Bangkit berdiri bersama, kita angkat pujian ini sekali lagi. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Terima kasih ya Bapak untuk kesempatan pagi hari ini. Kami membawa persembahan kami kepada rumah Tuhan. Biar apa yang Tuhan berikan kepada kami dapat kembalikan. Biarlah apa yang Tuhan berkati untuk kami dapat memberkati untuk orang lain pula. Terima kasih ya Bapa, Engkau pimpin di dalam persembahan ini, biar dapat dipakai dengan sebaik-baiknya di dalam gerejamu maupun di luar sana. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat, kita akan mendengarkan warta gereja.
Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi segenap hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian jemaat dan juga simpatisan Gereja GKI Pinangsia. Tuhan memberkati setiap kita dan biar minggu depan kita boleh kembali hadir untuk beribadah bersama. Dan juga terima kasih untuk pelayanan Pendeta Noh Ruku yang hari ini telah melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Biar Bapak dan juga istri dan segenap keluarga besar Gereja PAUK boleh menjadi berkat dan menjadi alat Tuhan yang terus dipakai untuk mengutus para hamba-hamba Tuhan yang pergi nanti Pak ya. Ya Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama melanjutkan untuk beberapa hal informasi gereja kita. Saya ingin menyampaikan juga untuk formasi majelis jemaat Bapak Ibu sekalian yang sudah sama-sama kita pilih formasi jemaat di mana? Ya, ini beberapa nama yang sudah terpilih. Dan Bapak Ibu sekalian, berhubungan dengan kebaktian umum yang ketiga, penanggung jawab dan juga untuk pelawatan di kebaktian umum yang ketiga, kita diberikan 4 diaken yang melayani. Ada Bapak Paul Christian, keyboard. Bapak Diakan Henry, drum, enggak ya, di situ. Pendamping pengkhotbah. Seru juga tuh Pak ya, kalau Pak Paul keyboard, Pak Henry main drum gitu ya. Pak Wijaya bass gitu. Ada Pak Wijaya dan juga Ibu Yulia Stuti Chandra. Ya, beliau menjadi penanggung jawab dan juga pelawatan di kebaktian umum yang 3. Jadi jika ada hal-hal yang kurang puas terhadap KU3, silakan hubungi mereka. Nanti mereka mencari saya biasanya gitu ya. Dan saya yang disalibkan. Ya Bapak Ibu sekalian, selanjutnya untuk berita untuk kebaktian gabungan Bapak Ibu sekalian. Untuk 2 minggu ke depan, tanggal 23 dan 30 kita akan mengadakan kebaktian secara gabungan Bapak Ibu sekalian ya. Kebaktian umum di tanggal 23 itu kita akan membahas satu tema misi yang digerakkan oleh belas kasihan Allah yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Fritz Octavianus. Ibadah akan diselenggarakan di ruang kebaktian di tempat ini Bapak Ibu sekalian di tanggal 23 minggu depan. Ya, jadi kita akan bergabung diselenggarakan di tempat ini. Kemudian untuk tanggal 30 nanti itu pekan misi yang ke-29 kita juga ibadah gabungan dan ibadah itu diselenggarakan di ruang ibadah utama. Ya, di sana kita akan bersama-sama beribadah. Dan di tanggal 30 itu juga Bapak Ibu sekalian akan ada diselenggarakan booth badan misi. Ada 4 badan misi yang akan hadir nanti dari UMF, dari Pesat, dari WVI dan satu lagi dari WEC. Nanti Pak Ucok Pak yang hadir. Dan juga nanti dari setiap komisi ada buka stand-stand makanan ringan. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa dari sekarang mengumpulkan uangnya. Ya. Nanti Bapak Ibu sekalian di dalam pekan misi yang ke-29 itu akan juga dari beberapa badan misi ada yang menjual produk yang mereka kerjakan. Ya, dari UMF itu karena mereka melayani satu masyarakat tertentu di daerah Banten, jadi mereka mendayagunakan masyarakat ya untuk penghasilan mereka. Jadi mereka ada buat sesuatu seperti taplak dan sebagainya, itu produk-produk mereka juga nanti akan dijual. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa melihat dan bisa membeli untuk membantu dukungan pelayanan yang ada. Lalu dari beberapa badan misi lain ada juga yang menjual buku, ada juga yang menjual merchandise. Ya, jadi itu semua dipakai untuk mendukung pelayanan yang mereka lakukan untuk mendukung utusan misi. Jadi tanggal 30 mari sama-sama kita mendukung acara tersebut sehingga setiap jemaat boleh mengenal dan paham tentang pelayanan misi yang ada di gereja kita juga. Dan Bapak Ibu sekalian, kita juga terus berdoa untuk bakal pos pekabaran Injil kita yang ada di Sufana Sutra yang saat ini dilayani oleh Pendeta Fritz dan juga keluarga.
biar mereka boleh terus dikuatkan dan terus diberikan visi Tuhan di dalam melayani jemaat yang ada di sana, ya. Sekarang sudah mulai cukup baik, sekitar ada 20 orang dewasa dan 7 anak sekolah minggu yang sudah mulai beribadah di sana. Biar Tuhan juga terus pakai bakal pos yang ada di Sufana Sutra untuk bisa menjangkau orang-orang yang belum percaya di sana. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama melihat juga beberapa jemaat yang berulang tahun. Ada Saudara Jaya Gunawan, ada Saudari Felicia Jocelyn, ada Saudara Li Chingyen, ada Ai Mingchu, ada Saudari Chiong Lai Chin. Lanjut. Sudah? Di sini masih ada nih. Iya, sudah. Benar, berarti sudah. Berarti saya yang sudah mesti ganti kacamata ini. Ya. Jadi 4 saudara kita yang berulang tahun, saya mengundang Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama bangkit diri. Kita akan berdoa untuk mereka. Dan saya juga akan berdoa untuk beberapa jemaat kita yang lemah tubuh, ya Bapak Ibu sekalian. Bapak, kami bersama-sama berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu yang berulang tahun. Kami bersama terus berdoa untuk langkah hidup mereka, masa depan mereka, biar Tuhan terus pimpin mereka dalam hati dan bijaksana yang boleh Tuhan terus tambahkan di dalam hidup mereka. Dimanapun mereka Tuhan tempatkan dan percayakan, biar Tuhan mereka selalu berespon positif untuk menghargai dan mensyukuri hidup mereka. Dan mereka senantiasa mau dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Baik di tengah keluarga, baik di tengah lingkungan pekerjaan, studi, ataupun di tengah lingkungan masyarakat. Biar mereka boleh senantiasa menjadi garam dan terang yang menghadirkan kemuliaan Tuhan. Bapa, kami juga mau bersama-sama mengingat untuk beberapa jemaat kami yang lemah tubuh Tuhan. Kami ingin berdoa untuk Pak Hari, kami juga mengingat Pak Sam, Pak Hengki, Kobeng yang kemarin baru transfusi darah. Untuk Ai Suing yang dalam masa proses pasca operasi kaki patah tulang. Ai Floren yang sampai hari ini juga untuk lukanya yang belum rapat Tuhan, dan ada beberapa terapi yang mesti dilakukan sebelum nanti dia masuk untuk melakukan laser di dalam penyembuhan lukanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ai Chun Hong, kemarin hamba-Mu hadir melihat. Bersyukur Tuhan yang terus pimpin dia, Tuhan menjaga dia. Namun juga kami melihat Tuhan bahwa ada sedikit masalah dengan daya ingatnya Tuhan. Biar Tuhan tetap menolong supaya Ai Chun Hong tetap diberikan kekuatan dan hikmat di dalam menjalani hari-harinya ini Tuhan. Tuhan jaga supaya ia tetap punya keseimbangan tubuhnya Tuhan, supaya tidak jatuh. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara kami yang lemah tubuh yang lainnya Tuhan, yang mungkin kami tidak catat Tuhan. Kami ingat juga Tuhan untuk Ci Irlani, kami juga ingat untuk Ci Frisa. Tuhan, biar Engkau boleh terus menjaga, memberikan kekuatan, penghiburan di tengah-tengah situasi hidup mereka yang tidak mudah saat ini. Tuhan topang, Tuhan boleh pakai, kiranya juga Tuhan untuk setiap dokter yang menangani, berkati untuk obat-obatan, vitamin atau makanan yang dikonsumsi oleh mereka. Berikanlah kekuatan dan penghiburan bagi mereka ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang turun atas mereka. Sebab damai sejahtera itulah damai yang melampaui segala sesuatu yang bisa diberikan oleh damai oleh dunia ini. Terima kasih Bapa, biar Engkau menjaga dan terus memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Bapa, kami juga berdoa bagi gereja kami. Biar Tuhan terus pimpin hamba Tuhan, majelis, dan setiap aktivis komisi dan seluruh jemaat, untuk kami bisa bersama-sama bersahati, melangkah bersama, menapaki kepada apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi kami semua. Bersahati bersama untuk mengerjakan apa yang menjadi visi Tuhan, dan bukan visi setiap ambisi kami masing-masing. Tolong kami Tuhan, beri kami sekali lagi kebijaksanaan untuk bisa menangkap setiap hal yang Tuhan percayakan kepada gereja ini. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami naikkan dan alaskan semua doa dan harapan kami
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah bangkit bagi kami semua. Amin. Kita akan tutup. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu, tetap setia melayanimu, tetap setia Bagimu ya Tuhan yang sudah hadir, memimpin kebaktian kami dari awal sampai akhir. Bagimulah segenap kemuliaan, hormat, pujian, dan syukur kami. Kami akan mengakhiri kebaktian kami dan berpisah kembali ke tempat masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan yang sudah memimpin kami datang, Tuhan juga memimpin kami kembali ke tempat masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkanlah hatimu hanya kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai, menolong dan memberkati jemaat sekalian mulai saat ini, terus Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. God bless you.